Bagaimana sih menghadapi orang trauma nggak bisa makan tertentu? Dan bagaimana caranya dengan NLP bisa menyembuhkan sehingga mereka bisa makan? Selamat datang belajar NLP. Kali ini kita akan ngebahas tentang satu buah kisah yang ini terjadi kepada teman saya. Waktu itu kurang lebih mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu, teman saya pernah menelpon saya. Dia adalah sahabat saya, beliau juga adalah murid saya, tetapi memang beliau lebih senior dan dia juga ada bekerja di sebuah perusahaan dan dia sebagai senior HRD manajernya. Mana pada saat itu dia memang mengalami sebuah penyakit tertentu dan dia mengalami kesulitan untuk makan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Dan saat itu dia menelpon saya dan dia mengatakan pada saya, tolong bantu saya Coach Arif, bagaimana caranya supaya saya bisa mau makan. Karena selama ini berat badannya menjadi drop karena dia tidak bisa makan. Sebenarnya wanita ini jago banget untuk melakukan terapi karena dia juga adalah salah satu alumni kesayangan saya yang bisa melakukan terapi dengan baik. Tetapi karena saya sadar mungkin dia mengalami kesakitan yang agak lumayan dan saya hadir ke rumahnya. Nah, pada saat hadir ke rumahnya, saya terus terang terkejut. Kenapa? Karena badannya begitu kurus dan badannya begitu bisa dikatakan kurang sehat, mukanya tidak cerah dan sebagainya. Dan saya pernah belajar teknik Cineng Cikung, yaitu adalah sebuah teknik bagaimana melakukan Cikung, dan guru saya pernah mengatakan bahwa ketika seseorang tubuhnya lemah, itu menunjukkan bahwa tubuhnya dalam kondisi yang kurang gizi atau dia dalam mengalami kondisi diet yang mungkin kurang tepat. Saya bisa mengerti sebenarnya wanita ini tidak melakukan diet, tetapi dia mengalami kesulitan makan. Dan sampai akhirnya dia sempat pergi ke Singapura dan sempat pergi ke beberapa dokter dan dia mengatakan bahwa kondisi tubuhnya sebenarnya hampir bisa dikatakan tidak ada penyakit apa-apa yang membahayakan menurut dia saat itu. Dan dia meminta saya untuk membantu dia untuk makan. Saya terus terang tidak berani langsung melakukan terapi karena sebenarnya secara NLP saya bisa saja melakukannya dengan mudah. Hanya saya tidak mau melanggar kode etik kedokteran kalau memang ada penyakit tertentu dan ternyata ketika masuk makanan malah membahayakan dirinya. Saya bertanya kepada dia sakit apa yang dialami, dia bilang ada sakit yang berkaitan dengan lambung tetapi tidak jelas sakitnya apa. Kemudian saya bertanya kepada dia, apakah ibu boleh makan? Dan dia jawab, yes boleh, kata dokter memang harus bisa makan karena dengan makan dia bisa menaikkan berat badan dan bisa kembali menjadi sehat. Nah terus terang ini sempat di awal-awal saya mengalami dilema apakah saya melakukan terapi atau enggak. Tetapi ketika mendengar ceritanya, mendengar betapa dia pengen makan tapi nggak bisa makan. Padahal dia juga pengen makan satu bubur. Ada satu bubur yang dia bilang bubur ini adalah bubur yang paling dia sukai. Dan menurut dokter memang nggak apa-apa makan bubur itu gitu ya. Dan kebetulan juga dia suka dengan salah satu sayur. Tapi saya lupa persisnya sayur apa. Sayur yang cuma diongseng biasa. Tetapi setiap dia makan itu selalu tubuhnya menolak yang bisa artinya bahwa dia menjadi muntah. Terus terang saya juga kasihan melihat dia dan setelah saya ngobrol kurang lebih sekitar 30 menit, saya meyakini bahwa ini aman dan menurut dokter juga pasti aman, barulah saya melakukan terapi tersebut. Ini juga adalah kode penting dari seorang terapis karena idealnya seorang terapis harus sebelum melakukan terapi harus mengerti apakah ini berbahaya atau enggak. Saya ambil contoh karena setiap manusia yang mengalami sakit pasti di dalam tubuhnya ada yang namanya muncul sebuah pain. Pain itu cuma hanya sebagai penanda atau simptom bahwa dia punya penyakit yang mungkin lebih daripada itu. Nah jangan sampai kita melakukan terapi kepada seseorang dan ternyata setelah disembuhkan sakitnya atau yang saya sebut namanya sembuh atau yang disebut cure itu cuma sembuh sifatnya sementara. Yang memang harus dilakukan adalah healing yaitu sembuh secara holistik. Nah saya ambil contoh yang sederhana, misalkan ada orang sakit gigi, kemudian saya lakukan terapi, dia hilang rasa sakit giginya. Apakah sakit giginya benar-benar hilang? Sakit giginya hilang, tapi penyakit giginya tidak. Nah, itu yang nanti jadi berbahaya. Kalau sakit giginya hilang, ternyata dia habis itu hidupnya sembrono, dan ternyata bisa jadi fatal, itu yang bisa disebut namanya malpraktek. Dan itu yang saya benar-benar wanti-wanti kepada diri saya sendiri dan juga para alumni-alumni saya yang melakukan terapi. Karena kita harus benar-benar bekerja sama dengan para dokter sehingga ketika kita melakukan sesuatu ini benar-benar bisa kita katakan sangat
aman. Nah, akhirnya saya memutuskan saya melakukan terapi kepada ibu tersebut. Ketika saya menterapi ibu tersebut, saya hanya menterapi kurang dari 5 menit. Langsung saya coba untuk memesan sayur yang tadi yang saya katakan, sayur yang dia pengen makan, dan kebetulan mbaknya lagi ongseng-ongseng sayur, dan mbaknya langsung mengongseng sayur makanan yang dia suka. Dan dia juga memesan bubur untuk dia makan. Nah, ketika itu terapinya cepat singkat dan saya nunggu buburnya datang, kemudian saya langsung terapi dia. Setelah selesai, saya tanya sama dia, "Bu, tahu dari mana kalau ibu setiap makan akan langsung keluar?" Dia mengatakan, "Setiap saya makan dalam waktu 5 menit, biasanya saya langsung keluar." Oke, patokannya 5 menit ya, Bu? Ya, dia bilang 5 menit. Saya ingat banget waktu itu di ruang tamunya dia, dan saya lagi duduk berdua dan saya membantu dia melakukan itu. Dan ketika bubur datang, dia makan bubur itu. Pertama kali dia makan, satu. Dia makan kedua, dia stop. Dan menurut dia, kalau mama makan 1-2 sendok pun dia akan keluar. Saya biarkan dulu beberapa saat, sampai hampir 10 menit, nothing happen. Baik-baik saja. Nah, ini menarik buat saya. Nggak muntah ya. Nah, kemudian dicoba sama pembantunya, sayurnya diambil, dimakan sama dia. Saya tunggu 10 menit, juga nggak apa-apa. Dan menariknya, saya tunggu kurang lebih sampai 30 menit, tidak terjadi apapun dan tidak muntah apapun. Wow, ini yang menarik menjadi dia bisa sembuh dari traumanya dia. Karena selama ini kalau dia makan, dia muntah. Dia makan, dia muntah. Makanya bisa saya katakan, dia trauma setiap makan, dia muntah. Mungkin Anda jadi penasaran, apa sih yang saya lakukan dengan teknik NLP? Nah, teknik NLP adalah sebuah teknik bagaimana caranya kita memprogram pikiran bawah sadar dengan sebuah teknik programming tertentu yang ada di dalam ilmu-ilmu NLP. Dan saya memprogram di sana dan ternyata terjadi perubahan yang menarik. Ini yang akan saya sharingkan buat Anda. Yang pertama, sebelum saya melakukan itu, saya pastikan saya mengecek kepada seluruh hasil-hasil dokternya dulu. Karena buat saya tidak mau sampai terjadi apapun karena kebodohan saya ketika melakukan terapi. Saya benar-benar ngecek. Saya tanya tentang MRI dia, kebetulan juga dia meriksa CT scan karena ada kecurigaan tertentu. Dia memeriksa endoskopi, kemudian dia cek juga, dia ada cek marker karena ada dugaan juga mungkin dia kena cancer dan sebagainya. Hasilnya semua aman. Memang ada luka di area perut, saya lupa persisnya apakah itu lambung, apakah itu usus. Dan saya setelah menyatakan bahwa ini aman dan dokter juga mengatakan bahwa ini aman, barulah saya lakukan terapi. Yang kedua, di dalam NLP ada satu buah hal yang menarik ketika kita melakukan terapi. Kita bisa recall pengalaman masa lalu dia, yang bisa kita ambil pengalaman masa lalu dia dan kita bawa ke masa sekarang. Dengan menggunakan teknik anchor. Itu mudah banget. Caranya gimana? Saya cuma tanya sama dia, recall pengalaman dia makan enak. Kebetulan yang dimakan sama dia adalah sebuah bubur yang sangat terkenal. Saya nggak menyebut namanya kalau dipromosi nantinya. Dan bubur itu dia sangat suka dan biasanya dia suka banget dicampur pakai lidah sapi. Wah, ini asik banget ya. Lidah sapi, bubur, keren deh rasanya. Nah, kemudian saya melakukan anchor. Anchor merupakan sebuah picu. Jadi saya buat tuh sebuah tombol kepada dia pengalaman tersebut untuk mengingat peristiwa itu. Caranya gampang banget. Caranya adalah ketika dia merecall pengalaman masa lalu, saya minta kepada dia untuk melakukan gerakan tertentu. Misalkan gerakan seperti tangan begini. Pada saat dia ingat, "Bu, enak Bu." Dia bayangin makan bubur tersebut sambil makan lidah sapi. Kemudian saya minta, "Enak Bu rasanya?" Enak banget. Kemudian saya pencet. Dan saya pastikan saya recall pengalaman dia sebelum dia sakit. Jadi saya recall pengalaman itu. Dan kemudian dia pencet ini. Kemudian dia sudah rasakan enak, kemudian saya minta dia lepaskan. Nah, ketika dilepaskan, baru saya minta dia buka mata. Kemudian saya minta, "Coba dipencet ini Bu, rasanya gimana?"
enak ya kalau makan bubur? Nah, dari situ sudah mulai terpicu anchor-nya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jadi kalau cuman ketika saya melakukan tes ini dan tidak berhasil, maka percuma. Jadi saya akan balik lagi ke pengalaman masa lalu, ingat peristiwanya dan saya anchor pengalaman tersebut. Ini pengalaman menarik. Kemudian setelah itu saya buat ketika pengalaman menarik tersebut, ketika dia anchor tangannya tersebut, saya minta rasakan seperti ada perputaran ke depan atau perputaran ke belakang, perputaran ke kiri atau perputaran ke kanan. Perputaran ini maksudnya adalah saya mau ngecek apakah perputaran ke depan itu akan membuat dia nyaman atau malah perputaran ke belakang yang nyaman, atau perputaran ke kiri atau perputaran kanan yang dia nyaman. Dan dia menyatakan, saya lupa persisnya waktu itu kejadiannya, yaitu adalah dia mengalami satu buah putaran tertentu dan itu adalah putaran yang nyaman. Kemudian saya tanya warna apa yang dia suka. Kemudian saya rubah warna yang sebelum yang dia tidak nyaman. Dia mungkin menyebut satu warna mungkin saya ingat, anggaplah warna itu warna merah. Kemudian saya minta dia ubah ke warna yang nyaman. Dia ubah ke warna yang nyaman dan apa yang terjadi? Perasaan itu yang saya bawa. Nah, setelah itu saya tanya sama dia. Saya harus mencari apa mental block dia ketika setiap makan dan dia muntah. Apa yang terlintas? Saya ulangi lagi. Apa yang terlintas di pikirannya ketika dia melihat makanan itu dia muntah? Dia bilang, makanan ini pasti membuat saya muntah. Maka apa yang terjadi? Saya minta dia berpikir hal tersebut dan kemudian saya picu dengan anchor yang tadi dibilang makan itu enak. Ya, jadi makan bubur itu enak. Jadi saya picu, ini yang disebut namanya collapsing anchor. Nah, kemudian dia setelah lakukan beberapa kali, apa yang terjadi? Saya tanya, apa bayangan ibu ketika membayangkan bubur? Dan dia muncul, enak. Dia udah gak mungkirin lagi. Nah, kemudian apa yang saya lakukan lagi selanjutnya? Karena saya harus make sure semuanya secara aman, yaitu adalah saya membereskan timeline waktunya, garis waktu. Yaitu dengan cara apa? Saya minta kepada dia, karena problem dia tentang tidak nyaman itu ada di masa sekarang dan beberapa tahun kemudian, perasaan yang enak ada terjadi di beberapa tahun sebelumnya. Saya bayangkan adalah pengalaman enak itu saya tarik, saya pindahkan ke depan dalam bentuk garis waktu. Jadi ketika saya taruh bayangkan di masa depan yaitu adalah setelah habis selesai terapi ini, kemudian setahun, 2 tahun, dan selanjutnya dia merasakan enak. Itu yang saya taruh dengan memicu anchor ini. Saya tutup dengan teknik hipnosis. Setelah saya hipnosis, dan saya berikan sugesti bahwa mulai hari ini dan seterusnya makan apapun dia akan merasa enak. Kemudian saya lakukan tes yang namanya future pacing. Saya minta dia membayangkan kalau dia makan apa yang terjadi. Dan nothing happen. Semua baik-baik aja. Nah, setelah itu barulah saya melakukan untuk meminta dia untuk makan. Nah, sebenarnya teknik-teknik yang dilakukan tadi adalah beberapa teknik kombinasi yang bisa kita lakukan ketika mengalami orang-orang yang mengalami trauma tertentu atau masalah tertentu atau problem tertentu. Sebenarnya setiap orang bisa melakukan teknik NLP dengan baik jika orang tersebut mengerti bagaimana cara melakukannya. Dan pertanyaan yang menarik adalah, apakah Anda juga pengen membereskan segala trauma-trauma atau problem Anda masa lalu Anda, khususnya berkaitan dengan bisnis masa depan, yang mungkin bisa saja menghambat Anda untuk mencari rezeki, mencari uang. So, akhir kata, saya Coach Anton Syarif. Sampai jumpa. Bye-bye.